Halo, tabe selamat minggu naratai. Salam sujud karende malempah. Adil Katalino, baju rami kasaruga basenga kaju baca. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga baik selalu ya. Nah, pada video ini kami akan membahas mengenai sebuah hasil laporan. Laporan apa? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo, jadi di video ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai hasil laporan kami mengenai pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel melalui pendekatan APOS. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatih Muharam dan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinald Simbolon. Halo, perkenalkan nama saya Septi Wahyuni. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Halo, perkenalkan nama aku Katrina Dia Arini. Perkenalkan nama saya Alia Ciciliana Rianti. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai hasil laporan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas 10 dengan menggunakan teori APOS. Mungkin ada yang bertanya, apa sih teori APOS? Apa itu pemecahan masalah? Dan apa itu pemecahan masalah pada matematika? Nah, pembahasan itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita akan mulai dengan masuk ke bab pertama, yakni pendahuluan. Jadi, latar belakang laporan ini dibuat karena kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan masalah itu merupakan salah satu kemampuan penting dalam mempelajari matematika. Sebab siswa didorong mampu berpikir kritis, logis, dan terstruktur dalam memahami suatu permasalahan. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga proses berpikir yang digunakan siswa saat menafsirkan informasi, menghubungkan konsep, menyusun strategi, serta mengevaluasi kembali langkah-langkah yang ditempuh. Observasi ini dilakukan karena kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang lebih mendalam bagaimana pola berpikir kerja ketika menyelesaikan masalah matematika oleh siswa-siswa tersebut. Karenanya, salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengkaji proses berpikir tersebut adalah teori APOS, atau tahapannya yakni action, proses, objek, dan skema. Perlu diketahui teori ini dikembangkan oleh Dubinsky. Nah, karena berdasarkan pembahasan tersebut, observasi ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana hasil tingkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika yang ditinjau dari teori APOS. Hasil kajian inilah yang nanti diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman tentang posisi kemampuan siswa, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Dari latar belakang sebelumnya, beberapa rumusan masalah untuk observasi ini yaitu: 1. Bagaimana tahap aksi dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika berdasarkan teori APOS. 2. Bagaimana tahap proses siswa memahami atau mengaitkan informasi pada pemecahan masalah tersebut. 3. Bagaimana tahap objek yang ditunjukkan siswa dalam membangun pemahaman konsep matematika dari soal yang diberikan. Yang keempat, bagaimana skema pengetahuan siswa ketika mengintegrasikan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori APOS. Kita lanjut lagi. Di sini ada tujuan penelitian. Nah, tadi kan sempat dijelaskan sedikit di latar belakang. Untuk lebih jelasnya, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, mulai dari tahap aksi, lalu perkembangan siswa ke tahap proses, terutama mengubah informasi menjadi model matematika dan mengaitkannya ke dalam langkah penyelesaian.
Kemudian menganalisis lagi bagaimana siswa membentuk objek matematika dari langkah-langkah prosedural yang dilakukan. Hingga tahap terakhir untuk mengidentifikasi struktur skema pengetahuan siswa dalam menyusun solusi masalah matematika secara menyeluruh sesuai tahapan APOS. Nah, ke bahasan terakhir ini manfaat penelitian. Jadi penelitian kami punya manfaat juga, baik itu untuk guru, siswanya, atau peneliti yang mau mengembangkannya lagi. Mungkin itu saja yang saya jelaskan pada bab pertama ini. Selanjutnya pada bab kedua mengenai kajian teori akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 itu kajian teori. Untuk poin pertamanya yaitu 2.1 itu adalah masalah matematika. Pemecahan masalah adalah proses berpikir dalam bentuk menemukan solusi ketika soal tidak dapat diselesaikan dengan langkah rutin. Tahapannya meliputi memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Menurut Polya tahun 1985, pemecahan masalah merupakan proses berpikir sistematis yang menuntut kemampuan kritis, analitis, kreatif, dan metakognitif. Lanjut, untuk poin kedua itu adalah pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika berfokus pada penyelesaian soal non-rutin yang memerlukan pemahaman konsep, penalaran logis, dan kreativitas strategi. Prosesnya, pertama itu adalah 1. Memahami data dan pertanyaan pada soal. Kedua itu adalah merencanakan strategi seperti gambar, tabel, pola, model berpikir mundur, atau memecahkan masalah. Ketiga itu melaksanakan perhitungan secara sistematis. Lalu yang keempat itu mengevaluasi apakah hasil masuk akal atau efisien. Nah, sesuai Polya tahun 1985, proses ini tidak hanya mencari jawaban, tetapi memahami bagaimana solusi diperoleh. Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu teori pemecahan masalah matematika yang sedang kami teliti, yaitu teori APOS. Teori APOS menjelaskan perkembangan pemahaman matematika melalui 4 tahapan mental. Pertama ada tahap action atau aksi, kedua ada proses, ketiga ada objek, dan keempat ada skema. Inti pemahaman dari tahap action adalah menyelesaikan soal secara prosedural berdasarkan contoh atau instruksi. Lalu pada proses, menyadari bahwa langkah adalah bagian dari proses menuju solusi. Pada objek, menganggap proses sebagai objek yang bisa dianalisis dan dikembangkan. Sedangkan pada tahap skema, itu mengorganisasi seluruh konsep menjadi struktur yang utuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 3 yang berjudul metode hasil dan pembahasan. Pada 3.1 yaitu metode ini adalah inti dari hasil observasi kami, di mana kami menjelaskan kerangka kerja untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa. Pada observasi ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana siswa memecahkan soal sistem persamaan linear 2 variabel dengan berdasarkan tahapan APOS atau yang disebut action, project, objek, dan skema. Kami ingin melihat secara spesifik, langkah demi langkah, pemahaman konseptual, dan penalaran yang dilakukan siswa pada setiap tahapan APOS. Selanjutnya pada 3.2, waktu, tempat observasi, dan subjek. Pelaksanaan observasi ini dilakukan di SMA Negeri 4 Palangkaraya pada tanggal 11 November 2025. Populasi yang kami observasi adalah seluruh siswa kelas 10 di ruang 3. Namun, untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan representatif, kami memilih 3 orang siswa sebagai sampel utama analisis kami. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran kelas tersebut
sehingga kami memiliki satu siswa dengan kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah untuk perbandingan analisis yang komprehensif. Lanjut pada 3.3 yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi ini disusun untuk mengamati proses berpikir siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Berdasarkan tahapan APOS, melalui instrumen ini, observasi dapat menilai bagaimana siswa memahami informasi dari soal, mengubah informasi menjadi bentuk matematika, melakukan penyelesaian, serta membuat kesimpulan akhir. Adapun instrumen yang digunakan meliputi soal atau masalah matematika, pedoman wawancara, dan rubrik penilaian yang disusun secara sistematis berdasarkan langkah penyelesaian teori APOS. Lanjut pada bagian A yaitu soal atau masalah matematika. Jenis soal yang diujikan adalah soal yang berkaitan dengan kemampuan siswa memahami konsep matematis dalam materi persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun soal yang diberikan pada tes ini yaitu dilampirkan pada tabel pertama. Pada bagian B yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen pendukung yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih dari cara berpikir siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan tahapan APOS. Wawancara ini dilakukan untuk menggali penalaran siswa yang tidak terlihat dari jawaban tertulis sehingga peneliti dapat memahami bagaimana siswa membangun konsep, menyusun model matematika menggunakan prosedur, hingga membuat kesimpulan. Berikut lampiran tabel kedua. Pada bagian C yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian berikut disusun berdasarkan kerangka teori APOS atau disebut action, project, object, dan skema yang digunakan untuk menilai bagaimana siswa membangun pemahaman konsep pemecahan masalah matematika melalui tahapan aksi, proses, objek, dan skema. Setiap kriteria dalam rubrik ini menggambar kemampuan siswa pada masing-masing tahap sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan berpikir matematis siswa. Berikut lampiran tabel 3 dan tabel 4. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 4, yaitu ada analisis, hasil, dan pembahasan. Tabel 5, yaitu hasil tes kemampuan pemahaman siswa, di mana tabel tersebut merupakan hasil tes kemampuan siswa dalam memahami materi persamaan dan tidak persamaan linear dua variabel. Dari observasi yang dilakukan, didapatkan hasil dengan nilai maksimum yang bisa diperoleh dalam satu kelas yakni 87 dan nilai minimumnya 28. Dengan rata-rata nilai siswa di kelas tersebut adalah 50,67. Kemudian untuk pengelompokan kategori tinggi, sedang atau rendahnya nilai yang diperoleh siswa dilakukan berdasar Arikonto 2010 sebagai berikut. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan SPLDV cukup baik, namun masih ada sebagian kesalahan dibuat. Hal ini dikarenakan dari 36 siswa, hanya 7 siswa yang mampu masuk kategori tinggi, sedangkan kategori rendah juga berjumlah sama, yaitu 7 orang. Dan paling banyak siswa masuk kategori sedang, sebanyak 22 orang. Secara garis besar, siswa mampu mengerjakan sebagian soal, terutama di soal nomor 1 berkaitan dengan SPLDV. Berikut adalah hasil analisis salah satu jawaban siswa dari setiap kategori dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi SPLDV. 4.1 kategori tinggi, tahapan dan hasil pemecahan masalah dari soal yang diobservasikan oleh satu siswa dengan kemampuan tinggi berdasarkan pendekatan APOS, yakni A. Tahap aksi, menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Indikator pada tahap aksi mencakup 3 aspek utama, yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui dalam soal, menetapkan variabel sesuai konteks permasalahan, serta menuliskan informasi tersebut secara langsung tanpa pemodelan lanjutan.
Pada siswa dengan kemampuan tinggi, indikator tahap aksi umumnya dapat terpenuhi dengan baik. Mereka mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui dalam soal secara cepat dan akurat, serta menetapkan variabel sesuai konteks permasalahan. Misalnya, memisalkan roti sebagai X dan susu sebagai Y. Selain itu, siswa pada kategori ini biasanya dapat menuliskan informasi secara langsung tanpa mengalami kesulitan berarti. Analisis terhadap salah satu siswa kategori tinggi, tahap awal dimulai dengan aksi di mana siswa menentukan informasi yang sesuai menjadi sebuah variabel. Dari analisis terhadap siswa, salah satu siswa dengan kategori tinggi, pada soal pertama siswa mampu menentukan variabel yang sesuai, yakni memisalkan roti sebagai X dan susu sebagai Y. Tetapi informasi yang dituliskan belum lengkap, di mana siswa tidak dapat menuliskan informasi mengenai paket makanan yang ada di soal, sehingga sebagian informasi yang dituliskan diketahui roti sama dengan X, susu sama dengan Y. Setelah memperoleh gambar melalui hasil analisis tertulis, langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk memastikan dan memperoleh pemahaman siswa terhadap langkah yang telah dikerjakan. Berikut hasil wawancara terhadap siswa. Penanya, bagaimana cara menentukan variabel dan informasi apa saja yang kamu ambil dari soal? Jawab siswa dengan nilai tinggi, aku memisalkan roti X, susu Y, terus aku totalin lagi dari paket A dan B. B. Tahap proses mengubah informasi ke dalam bentuk model matematika. Pada siswa dengan kemampuan tinggi, indikator pada tahap proses menunjukkan bahwa mereka umumnya mampu mengubah informasi pada soal menjadi model matematika yang lebih terstruktur, seperti menyusun persamaan yang sesuai dengan konteks permasalahan. Selain itu, siswa kategori tinggi diharapkan dapat memulai langkah penyelesaian yang logis dan runtut. Kemampuan ini biasanya terlihat melalui cara siswa memecah informasi, membangun hubungan antar variabel, dan menyusun persamaan yang menjadi dasar analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa pada soal nomor 1, terlihat bahwa proses penyusun informasi ke dalam model matematika masih belum lengkap dan kurang terstruktur. Siswa hanya menuliskan jumlah roti dan susu pada setiap paket makanan, tetapi tidak memodelkan total roti dan total susu dari kedua paket untuk mencapai harga yang diberikan dalam soal. Selain itu, siswa langsung menjumlahkan harga dari masing-masing paket tanpa menunjukkan langkah perhitungan serta tidak menuliskan persamaan yang seharusnya menjadi dasar pemodelan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun siswa sudah memahami sebagian informasi dan mencoba menghubungkannya, kemampuan dalam membangun model matematika secara utuh perlu diperkuat. Seperti gambar 2, tahap proses soal siswa kategori tinggi, paket A dalam kurung X 2X ditambah Y sama dengan 9.600, paket B dalam kurung Y 1X ditambah 2Y sama dengan 6.600. Agar memastikan pemahaman mendalam terhadap pengetahuan siswa, maka dilakukan wawancara sebagai berikut. Penanya, bagaimana cara kamu untuk mengubah informasi paket A dan B menjadi persamaan matematika? Jawab siswa dengan kemampuan tinggi, aku ubah komposisinya jadi persamaan untuk paket A dan paket B, baru aku eliminasi. Tahap objek, yaitu melakukan perhitungan dan memperoleh hasil berdasarkan model matematika yang telah dibuat. Pada tahap objek, siswa dengan kemampuan tinggi diharapkan mampu melakukan manipulasi aljabar, seperti substitusi dan eliminasi, dengan menyadari hubungan antar variabel yang terlibat. Selain itu, siswa diharapkan dapat menyebutkan alasan dari setiap langkah yang dilakukan, misalnya memilih metode eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan terarah. Berdasarkan hasil analisis, pada soal pertama, siswa mampu menentukan rumus dan melakukan perhitungan dengan tepat. Siswa menggabungkan metode eliminasi dan menentukan nilai variabel Y, kemudian melakukan substitusi nilai tersebut ke salah satu persamaan yang telah disusun. Pada tahap sebelumnya, proses ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami hubungan antar variabel dan dapat menerapkan prosedur manipulasi aljabar tersebut dengan benar, seperti gambar 3. Untuk mengetahui pemahaman mendalam siswa di tahap ini, maka wawancara dilakukan sebagai berikut. Penanya, langkah apa yang kamu pilih menyelesaikan soal tersebut? Apa tujuan langkah itu? Jawab siswa dengan kemampuan tinggi, aku eliminasi Y dulu biar gampang. Nah, nanti aku substitusi untuk mencari X. D. Tahap skema, memeriksa kembali jawaban dan menarik kesimpulan. Pada tahap skema, siswa diharapkan mampu melakukan pengecekan ulang terhadap jawaban yang diperoleh, menyajikan jawaban secara runtun dan sesuai konteks permasalahan, serta menghubungkan hasil pengecekan tersebut dengan kesimpulan yang logis dan tepat.
Kemampuan ini mencerminkan tingkat pemahaman konsep yang lebih menyeluruh dan kemampuan berpikir reflektif dalam memvalidasi solusi. Tahap terakhir adalah memeriksa kembali jawaban yang didapat. Dari analisis pengerjaan soal pertama, siswa terlihat mampu membuktikan nilai X dan Y yang didapat, kemudian mengubah nilainya setelah mengalami perubahan harga dengan langkah yang sistematis dan tepat. Namun, di kesimpulannya sedikit berbeda, tetapi kesimpulan yang siswanya dapat sudah sangat baik karena siswa mampu menganalisa sendiri harga paket berubah atau tidak. Seperti contoh pada gambar 4, untuk memahami kemampuan siswa lebih dalam, maka hasil wawancara didapat sebagai berikut. Pertanyaan, apakah kamu periksa kembali jawabanmu sehingga kamu yakin benar? Terus, apa kesimpulan yang kamu buat? Jawab siswa dengan kemampuan tinggi. Aku cek lagi dengan memasukkan kebersamaan awal. Kalau cocok, berarti benar. Kesimpulan analisis siswa tingkat tinggi. Siswa pada kategori tinggi sudah menunjukkan pola berpikir matematis yang selaras dengan tahap APOS. Pada tahap aksi, siswa mampu menafsirkan soal menjadi variabel dengan tepat. Pada proses, siswa menghubungkan informasi menjadi model matematis meskipun terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan detail persamaan. Tahap objek dikuasai dengan baik, terlihat dari ketepatan prosedur perhitungan, eliminasi, dan substitusi. Pada tahap skema, siswa sudah mampu memeriksa kembali, membuktikan hasil, serta menarik kesimpulan. Secara keseluruhan, struktur APOS pada kategori ini sudah terbentuk dengan cukup matang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya itu ada 4.2 yaitu kategori sedang. Di sini itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap aksi. Ini menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Nah, pada tahap ini nih siswa dengan kategori sedang ini mampu mengidentifikasi dan menuliskan informasi dari soal pertama dengan benar. Siswa ini menetapkan variabel X sebagai harga roti dan Y sebagai harga susu. Yang menunjukkan bahwa siswa ini dapat memasukkan ke dalam bentuk matematis. Selain itu, siswa ini juga menuliskan susunan matematis masing-masing paket secara tepat sesuai komposisi roti dan susu. Pada soal yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah mampu melakukan tindakan awal, yaitu membaca informasi, menentukan variabel, dan menyusun representasi matematis secara langsung berdasarkan data yang tersedia. Nah, di sini kami kemarin melakukan wawancara. Kami bertanya bagaimana cara kamu menentukan variabel dan informasi apa saja yang kamu ambil dari soal pertama. Nah, siswa dengan kategori sedang ini menjawab, dia tuh memisahkan X itu roti, Y itu sebagai susu. Tapi katanya aku enggak mengerti bagian paketnya. Selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua itu tahap proses. Di sini kami berharap itu siswa dan kategori sedang ini dapat mengubah informasi ke dalam bentuk model matematika. Nah, pada tahap ini siswa dengan kategori sedang ini mampu mengubah informasi yang sebelumnya telah ditetapkan yang tahap A menjadi model matematika yang sesuai. Siswa ini menuliskan jumlah roti dan susu berdasarkan gabungan paket A dan B. Kemudian menghubungkan dengan total harga yang membentuk suatu persamaan yang sesuai dengan konteks soal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat memproses informasi menjadi model matematika yang lebih formal. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap objek. Di sini kami berharap siswa kategori sedang mampu melakukan manipulasi aljabar seperti substitusi dan eliminasi dengan memahami hubungan antar variabel. Nah, dalam tahap ini siswa dengan kemampuan sedang menunjukkan kemampuan perhitungan yang tepat dan lengkap. Pada soal pertama, siswa menentukan strategi yang benar dengan menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X dan Y. Proses eliminasi dilakukan secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan substitusi hasil yang diperoleh ke salah satu persamaan sebelumnya. Langkah-langkah yang dikerjakan siswa runtun dan tepat dan menunjukkan pemahaman yang benar terhadap proses manipulasi aljabar.
Nah, kemarin juga kami melakukan wawancara dengan siswa kategori sedang. Kami bertanya langkah apa yang kamu pilih untuk menyelesaikan soal tersebut dan apa tujuan langkah itu. Siswa menjawab, saya gunakan eliminasi, cuman langsung dapat angkanya aja. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap skema. Di sini kami berharap siswa dengan kategori sedang itu mampu menjelaskan atau melakukan pengecekan ulang nih terhadap jawaban, menyajikan hasil akhirnya secara jelas dan sesuai konteks, serta menghubungkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang logis. Nah, pada tahap ini siswa dengan kategori sedang terlihat kurang melakukan pemeriksaan kembali terhadap hal perhitungannya. Siswa hanya menuliskan harga setelah perubahan harga secara tepat. Namun belum membuktikan nih kembali apakah nilai roti dan susu yang diperoleh sudah konsisten dengan persamaan awal. Selain itu, kesimpulan yang dituliskan masih sederhana dalam bentuk dan belum sepenuhnya menjelaskan keterhubungan antar hasil perhitungan dan konteks permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih perlu meningkatkan kemampuan refleksi dan penyusunan kesimpulan secara lebih komparatif. Nah, di sini kami juga melakukan wawancara. Kami bertanya, apakah kamu periksa kembali nih jawabanmu sehingga kamu yakin benar atau salah. Terus apa kesimpulan yang kamu buat? Nah, siswanya dan kamu sedang menjawab, saya cuma tulis harga akhirnya saja. Terus saya buat kesimpulan akhirnya. Selanjutnya tahap terakhir atau tahap kelima yaitu kesimpulan analisis siswa dengan tingkat sedang atau kategori sedang. Pada kategori ini siswa sudah mampu nih melewati tahap aksi dengan cukup baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam menuliskan ulang informasi soal. Pada tahap proses mereka memahami bagaimana membentuk dua persamaan SPLDV atau bisa disebut sistem persamaan linear dua variabel, tetapi kadang salah nih menempatkan koefisien atau lupa memasukkan total harga. Pada tahap objek, mereka dapat melakukan eliminasi, tetapi biasanya hanya mengikuti pola langkah tanpa memahami tujuan. Pada tahap skema, mereka cenderung tidak memeriksa ulang hasil dan tidak menarik kesimpulan. Selanjutnya 4.3 kategori rendah. Di sini juga ada 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap aksi. Di sini siswa dengan kategori rendah diharapkan menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Di sini siswa dengan kategori rendah ini dapat menuliskan informasi soal dengan benar untuk soal pertama. Siswa menuliskan permisalan X sebagai roti dan Y sebagai susu. Lalu informasi berikutnya siswa tersebut menuliskan bentuk susunan matematikanya pada sebuah paket yang berisi roti sebagai X dan susu sebagai Y dengan tepat sesuai dengan informasi di soal. Nah, di sini kemarin kami melakukan wawancara gitu ya dengan siswa kategori sedang ini. Kami bertanya bagaimana kamu menentukan variabel dan informasi apa saja yang kamu ambil dari soal. Siswa dengan kategori sedang ini menjawab kepikiran aja tapi bingung pakai variabel apa. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap proses, yaitu mengubah informasi ke dalam bentuk model matematika. Di sini siswa dengan kategori rendah itu dapat menuliskan informasi ke bentuk model matematika tapi kurang lengkap dan tidak spesifik. Hal tersebut terlihat dari cara siswa dalam mengubah informasi ke dalam matematika tidak melalui tahap penyelesaian secara lengkap, di mana siswa hanya menuliskan bentuk perkalian jumlah paket yang diinginkan terhadap isi di dalam paket tersebut tanpa melakukan proses perkalian dan penjumlahan sehingga didapat total semua roti dan susu sehingga memiliki harga total sedemikian seperti di gambar 10. Nah, di sini kami melakukan wawancara lagi, bagaimana cara kamu untuk mengubah informasi paket A dan D menjadi persamaan matematika. Siswa dengan kategori rendah ini menjawab lupa bagaimana buat persamaannya. Selanjutnya yang tahap ketiga yaitu C, yaitu tahap objek. Siswa kategori rendah ini diharapkan melakukan perhitungan dan memperoleh hasil berdasarkan model matematika yang telah dibuat. Pada tahap ini siswa dengan kategori rendah itu
mampu nih membentuk model matematika dengan benar dan menggunakan prosedur eliminasi dan substitusi. Siswa menunjukkan kemampuan mengoperasikan persamaan secara tepat, seperti mengalihkan, menjumlahkan, dan mengurangkan persamaan untuk menghilangkan variabel X atau Y. Proses eliminasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa siswa memahami hubungan antar variabel dan dapat memanfaatkan model tersebut untuk memperoleh nilai. Dengan demikian, pada tahap objek ini, siswa dengan kategori rendah sudah dapat memperlakukan model matematika sebagai suatu entitas yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan solusi yang tepat. Nah, kami melakukan wawancara lagi kemarin sama siswa kategori sedang ini. Langkah apa yang kamu pilih untuk menyelesaikan soal tersebut dan apa tujuan langkah itu? Siswa dengan kategori sedang ini menjawab, eliminasi sih masih agak ingat tapi bingung untuk cara mengeceknya. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap skema. Di sini siswa dengan kategori sedang itu diharapkan mampu nih memeriksa kembali jawaban dan menarik kesimpulan. Pada tahap ini siswa kategori rendah ini salah nih dalam memeriksa kembali dan tidak menuliskan kesimpulan. Pada tahap ini siswa tidak menuliskan kembali harga roti dan susu yang didapat ke dalam bentuk persamaan, sehingga harga keduanya tidak tahu terbukti benar atau tidaknya. Kemudian siswa menuliskan harga setelah perubahan akan tetapi hasil yang didapat keliru dan salah. Dan juga di akhir tahap penyelesaian siswa tidak menuliskan kesimpulan. Nah, di sini kami lakukan wawancara lagi. Apakah kamu periksa kembali jawabanmu sehingga kamu yakin benar? Terus apa kesimpulan yang kamu buat? Siswa kategori rendah menjawab, kurang tahu benar tidaknya Kak, kalau kesimpulannya itu aku buat sebagai himpunan penyelesaian dari keduanya, yaitu 3.200. Nah, selanjutnya tahap kelima itu kesimpulan. Di sini kesimpulan analisis siswa tingkat rendah. Di sini siswa pada kategori ini masih berputar pada tahap aksi dan proses awal. Mereka kesulitan nih memahami cerita, tidak dapat mengubah informasi menjadi model matematis lengkap, dan hanya menuliskan sebagian kecil ke dalam persamaan. Prosedur eliminasi juga dilakukan tanpa pemahaman, sehingga sering salah langkah. Pada tahap skema, mereka tidak meninjau kembali jawaban dan tidak menyusun kesimpulan akhir. Secara keseluruhan, pemahaman APOS pada kelompok kategori rendah ini belum berkembang sampai tahap objek. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih tentang hasil dan analisis yang kelompok kami lakukan. Jadi, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Jadi, di bagian ini kita akan membahas mengenai hasil analisis yang sudah dilakukan tadi dibandingkan dengan laporan atau penelitian para ahli yang mendukung. Tanpa lama-lama kita akan masuk ke pembahasan pertama, yakni kita akan membahas siswa kategori tinggi terlebih dahulu. Siswa kategori tinggi menunjukkan kemampuan konsep SPLDT yang relatif stabil dan mampu mengikuti tahapan APOS secara hampir sempurna. Mereka cenderung memahami informasi secara utuh sejak awal, mampu memodelkan hubungan matematis dengan tepat, dan dapat melakukan proses penyelesaian dengan kesadaran konseptual. Temuan ini mencerminkan karakteristik siswa dengan kemampuan kognitif yang terorganisasi dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Sari dan Mustika 2021 bahwa siswa dengan kemampuan tinggi memiliki representasi mental yang kuat dan mampu menghubungkan informasi ke dalam struktur matematika yang teratur. Nah, lalu kita akan membahas mengenai tahapan yang sudah dilakukan oleh siswa kategori tinggi. Pada tahap aksi, siswa kategori tinggi mampu mengidentifikasi seluruh informasi penting dalam soal, termasuk variabel, nilai numerik, serta hubungan antar komponen. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari dan Mustika 2021 yang menyatakan bahwa siswa kemampuan tinggi dapat membangun representasi awal yang lengkap karena telah memiliki skema pengetahuan terstruktur. Lalu di tahap proses atau tahap selanjutnya, siswa kategori tinggi dapat mengubah informasi soal menjadi dua persamaan SPLDT yang tepat dan logis.
Mereka mampu melihat hubungan matematis secara jelas serta melakukan transformasi dari bahasa verbal ke notasi matematika tanpa ragu. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sari dan Mustika 2021 yang menunjukkan bahwa pada kategori tinggi, siswa mampu mengelola informasi dan menghubungkannya menjadi model matematis yang koheren. Lalu ke tahap selanjutnya, di tahap objek, siswa kategori tinggi melakukan operasi eliminasi dan substitusi atau substitusi dengan landasan konseptual yang kuat. Pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan efisiensi, bukan sekedar meniru langkah rutin. Ini sejalan dengan pendapat Sari dan Mustika 2021 yang mengungkapkan bahwa tahap objek ditandai oleh kemampuan siswa dalam memperlakukan persamaan sebagai objek matematis yang dapat dimanipulasi secara fleksibel. Dan karakteristik ini terlihat jelas pada siswa kategori tinggi. Nah, lalu di tahap terakhir, di tahap skema, siswa tinggi menunjukkan kemampuan untuk melakukan verifikasi melalui substitusi dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan konteks permasalahan. Mereka mampu mengintegrasi semua tahap sebelumnya menjadi pemahaman utuh. Hal ini konsisten dengan pendapat Sari dan Mustika 2021 yang menegaskan bahwa siswa kemampuan tinggi mampu mencapai tahap skema karena telah melakukan refleksi dan memiliki kontrol metacognitif dalam proses penyelesaian. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai siswa kategori sedang. Selanjutnya, pada siswa kategori sedang sudah menunjukkan kemampuan yang cukup dalam memahami SPLDP, namun belum mencapai penguasaan konseptual yang mendalam. Mereka mampu menyelesaikan sebagian tahapan opus, terutama aksi dan proses, tetapi sering melakukan kesalahan konseptual maupun prosedural. Pola ini sesuai dengan temuan Rahmawati dan Rosyadi 2021 yang menjelaskan bahwa siswa kategori sedang memiliki pemahaman parsial. Mereka dapat mengikuti langkah-langkah penyelesaian, tetapi belum mampu mengintegrasikannya secara menyeluruh. Nah, masuk ke tahapannya, di tahap aksi, siswa kategori sedang mampu mengidentifikasi sebagian besar informasi, namun sering kehilangan detail penting seperti jumlah barang atau nilai total. Situasi ini konsisten dengan Rahmawati dan Rosyadi 2021 yang menyebutkan bahwa siswa kategori sedang mengalami kesulitan dalam memecahkan informasi secara utuh, sehingga beberapa elemen penting tidak terangkat. Pada tahap proses, siswa sedang dapat membentuk persamaan SPLDP, tetapi sering melakukan kesalahan dalam menentukan koefisien, mengelompokkan informasi, atau menginterpretasikan hubungan antar variabel. Kesalahan utama terjadi pada proses transformasi dari teks ke model matematis. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Rahmawati dan Rosyadi 2021 yang menunjukkan bahwa kegagalan dalam proses transformasi ini merupakan hambatan yang paling sering ditemukan pada siswa kategori sedang. Lalu pada tahap selanjutnya, di tahap objek, siswa kategori sedang menjalankan prosedur penyelesaian seperti eliminasi dan substitusi secara mekanis tanpa memahami alasan matematisnya. Akibatnya, mereka rentan melakukan kesalahan dalam manipulasi aljabar, terutama pada langkah-langkah yang membutuhkan fleksibilitas konsep. Hal ini relevan dengan temuan Rahmawati dan Rosyadi 2021 yang menyatakan bahwa siswa kategori sedang memandang SPLDP sebagai rangkaian prosedur, bukan sebagai struktur matematika yang dapat dimanipulasi secara fleksibel. Pada tahap skema, lalu di tahap skema, siswa kategori sedang jarang melakukan pengecekan hasil atau menulis kesimpulan secara reflektif. Mereka biasanya berhenti setelah mendapatkan nilai variabel tanpa memastikan ketepatannya dalam konteks soal. Temuan ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Rosyadi 2021 yang menjelaskan bahwa siswa kategori sedang belum mencapai tahap skema karena pemahaman konseptual mereka belum
terintegrasi secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siswa kategori sedang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siswa kategori rendah. Pada siswa kategori rendah ini menunjukkan kesulitan secara konsisten. Artinya, hampir pada seluruh tahapan APOS itu salah. Mereka mengalami hambatan sejak tahap aksi, sehingga berdampak pada ketidakmampuan membentuk model matematis dan menyelesaikan SPLDP secara lengkap. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wulandari dan Hartono 2019 yang menyatakan bahwa siswa kemampuan rendah umumnya kesulitan memahami hubungan antar informasi dan tidak mampu membangun struktur pengetahuan yang dapat mendukung proses pemecahan masalah. Nah, kita masuk ke tahapan yang dikerjakan pada tahap aksi. Siswa kategori rendah hanya menyalin informasi permukaan dari soal tanpa memahami hubungannya dengan model matematika yang dibuat. Mereka sering tidak menentukan variabel dengan benar atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Pola ini sesuai dengan pendapat Wulandari dan Hartono 2019 yang menyebutkan bahwa siswa kemampuan rendah gagal membangun representasi awal karena tidak mampu mengidentifikasi hubungan penting di dalam soal. Di tahap selanjutnya, yakni tahap proses, siswa kategori rendah biasanya tidak mampu membentuk dua persamaan SPLDP secara lengkap. Mereka hanya menuliskan sebagian informasi atau menghentikan proses sebelum mencapai model matematis. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wulandari dan Hartono 2019 bahwa siswa kategori rendah tidak memahami struktur kalimat matematika, sehingga proses transformasi dari soal ke bentuk persamaan menjadi hambatan utama. Kemudian masuk ke tahap objek. Siswa kategori rendah cenderung meniru prosedur eliminasi atau substitusi tanpa memahami konsep. Nah, jadi sebelumnya kan siswanya aja belum ngerti bagaimana mengubah informasi dari soal ke bentuk persamaan. Kesalahan operasi aljabar juga menjadi sangat umum, mulai dari salah tanda hingga salah penyusunan persamaan. Dan temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari dan Hartono 2019 yang menjelaskan bahwa siswa rendah belum mampu memperlakukan persamaan sebagai objek matematis, sehingga manipulasi aljabarnya tidak bermakna. Nah, masuk ke tahap terakhir. Di tahap skema, siswa kategori rendah jarang atau tidak mampu menuliskan kesimpulan serta tidak melakukan pengecekan hasil kembali. Bahkan ketika memperoleh nilai variabel, interpretasi terhadap konteks soal sering keliru. Hal ini sesuai dengan pendapat Wulandari dan Hartono 2019 yang menunjukkan bahwa siswa rendah tidak mencapai tahap skema karena tahap sebelumnya belum terbentuk secara memadai. Nah, itu tadi adalah pembahasan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapat dari laporan yang kami buat ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi tes tertulis dalam wawancara terhadap siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palangkaraya dalam menyelesaikan soal SPLDV menggunakan pendekatan APOS, diperoleh bahwa tingkat pemahaman siswa secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Dari 36 siswa, sebanyak 22 siswa atau 61,1% berada pada kategori yang sedang. Sedangkan masing-masing 7 siswa atau 19,45% berada pada kategori tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu menyelesaikan langkah dasar pemecahan SPLDV, namun masih mengalami kendala dalam ketelitian, pemodelan informasi, serta penginterkaitan antara langkah dan penyelesaian. Pada tahap aksi, sebagian besar siswa mampu mengidentifikasi informasi umum dalam soal dan menentukan variabel yang sesuai. Namun, siswa kategori sedang dan rendah masih sering melewatkan detail penting seperti komposisi paket sedang dan rendah, dan hubungan jumlah barang dengan harga total.
Hal ini membuat representasi awal mereka belum lengkap. Pada tahap proses, siswa kategori tinggi dapat menyusun persamaan SPLDP secara tepat. Sementara itu, siswa kategori sedang masih melakukan kesalahan dalam menentukan koefisien atau belum tepat menghubungkan informasi menjadi persamaan. Siswa kategori rendah bahkan sering gagal membentuk model matematika yang lengkap sehingga sulit melanjutkan penyelesaian ke tahap yang berikutnya. Pada tahap objek, siswa kategorinya tinggi dapat melakukan eliminasi dan substitusi secara runtun dan logis. Siswa kategori sedang mampu mengikuti prosedur namun cenderung hanya meniru langkah-langkah tanpa memahami tujuan setiap operasinya, sehingga kesalahan perhitungan masih sering muncul. Siswa kategori rendah sering melakukan langkah yang tidak konsisten karena belum memahami hubungan antar persamaan. Pada tahap skema, hanya siswa kategori tinggi yang mampu memeriksa kembali hasil, mencocokkannya dengan persamaan awal, serta menarik kesimpulan yang jelas sesuai dengan konteks pada soal. Siswa kategori sedang jarang melakukan pengecekan ulang, sehingga kesimpulan yang ditulis cenderung kurang lengkap. Siswa kategori rendah tidak memeriksa kembali hasil dan sulit menyusun kesimpulan akhir yang benar secara keseluruhan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pola perkembangan pemahaman siswa mengikuti jenjang APOS. Siswa kategori tinggi telah mencapai tahap skema secara utuh. Siswa kategori sedang berhenti pada tahap objek awal, dan siswa kategori rendah berada pada tahap aksi atau proses dasar. Temuan ini memperlihatkan bahwa teori APOS mampu membantu dan menggambarkan struktur berpikir siswa secara mengidentifikasi bagian mana dari proses pemecahan masalah SPLDP yang masih menjadi hambatan bagi sebagian besar siswa. Yang terakhir yaitu adalah saran. Berdasarkan hasil analisis guru yang disarankan untuk membimbing siswa melalui tahapan APOS secara lebih terstruktur, terutama pada tahap proses dan skema yang masih menjadi hambatan sebagian besar siswa. Guru dapat memberikan latihan soal cerita yang berfokus pada kemampuan mengubah informasi menjadi model matematika serta membiasakan siswa melakukan pengecekan hasil agar pemahaman konsep siswanya semakin meningkat. Bagi siswa, penting untuk teliti dan membaca soal dan membiasakan diri menulis informasi secara lengkap dan menyusun persamaan. Siswa juga perlu mengembangkan kemampuan menjelaskan alasan langkah yang dipilih, bukan hanya mengikuti prosedur, sehingga dapat bergerak dari pemahaman mekanis menuju pemahaman konseptual. Untuk penelitian berikutnya, disarankan memperluas jenis soal dan menggunakan metode analisis seperti THEOLD agar proses berpikir seperti tahap APOS yang diharapkan oleh tahap APOS itu dapat tergambar lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, sampai sini pembahasan kami mengenai laporan analisis hasil pemecahan masalah matematika oleh siswa kelas 10 Ruang 3 SMA Negeri 4 Kota Palangkaraya dengan materi sistem persamaan linear dua variabel melalui pendekatan APOS. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Sampai sini saya ucapkan terima kasih.